Yo satu Halo, selamat siang. Apa kabar rekan tani? Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat. Ketemu lagi dengan Among Tani Pantura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan siang hari ini, kami sedikit ingin berbagi atau menginformasikan bahwa di daerah kami ini menggunakan irigasi pengambilan dari sungai pakai diesel sebagai langkah untuk mencukupi kebutuhan airnya. Maka dari itu kita coba bincang-bincang sejenak. Niki dinggo pirang hektar, Pak? Nah, ini ki mulai hektaran itu tarik ke beda, Pak. Beda hektar. Hektar. Kelompoknya pinten anggota niku, Pak? Mana? Nggih. Anggotanya sekitar 110, Pak. 10. Oh, datar Legowo Iya, ini. datar Legowo. Sudah berapa lama niku? Ya sekitarnya 2 tahun, Pak. Hasilnya saya nggih. Saya nggih. Alhamdulillah. Lah, Yo perawatannya no barang kuwi kepenak. kepenak nggih cara perawatan nggih. Cara pupuk, cara ngobat Iya. lebih enak. Ya niki keberatan memang ada di 3 anu pas di pembuahannya, Pak. Nah, pas kowe pembuahan iki angel, Pak. Ono ne tuku kelompok di kartu tarik kartu ratene iku kok repot. Lah jenengan mboten nate niku Napa? organiknya. Organik itu kok buatan anu anak penyuluane. Oh, masalahnya kurangnya Tapi penyuluhan. kadang-kadang kan wonge urung maning ninggal ke sore apa kuwi. Tapi nek kembali ke organik sebenarnya lebih Jadi kadang-kadang petani kan wis biasa kok Pak Alif kok kadang-kadang ragu, Pak. nggih komposite. Ini urung kena maksimal terus sih. Kalau pengen maju harusnya selalu pengen mencoba, Pak. Jadi mencoba yang misalkan dengan berapa petaknya atau satu petaknya dengan bedakan. Kadang-kadang petani pupuk organik itu kadang-kadang kesulitan, Pak. Yang penting petani kuwi waktu-waktu pupuk kuwi urip itu ya ora kesulitan. Inilah perbincangan saya dengan kelompok tani, dan ini dia menunjukkan alat dieselnya sebagai penyedot air yang dari sungai itu. Ini terus-menerus dibuat permanen di tepian sawah atau di tanggul di situ. Inilah bentuk mesinnya. Ini juga diangkat dari semua anggota untuk mencukupi pengairan sawah di situ, sehingga mesin ini selalu hidup setiap saat pada waktu penggarapan atau berjalannya waktu penanaman padi dalam satu musim di situ. Itu jalan terus untuk mencukupi kebutuhan air di area sekitar 60 hektar itu. Dari 60 hektar itu bertumpu penuh terhadap aliran sungai di samping di situnya. Dia disedot untuk mencukupi kebutuhan para petani yang ada di wilayah situ. Dan selanjutnya emang kita juga panjang lebar bicara tentang ini, mulai dari bentuk penanaman, sistemnya di area kelompok sini semuanya sudah menggunakan sistem jajar legowo. Kata dia sudah berjalan sekitar kurang lebih 8 tahunan, dan dia juga sudah memahami kenapa memilih sistem jajar legowo, karena dalam segi perawatan
tanaman padi ini lebih enak karena dalam penanaman sudah dibuatkan macam jalur tersendiri untuk menangani tanaman padi itu. Jadi untuk penanganan dalam merawat tanaman padi ini tidak akan merusak susunan baris yang sudah dibuat, karena untuk perawatan dia melalui legowo atau jarak yang dibuat itu untuk model pemupukan, penyemprotan dan lain sebagainya. Dia melalui jalur yang sudah dibuat itu, jadi tidak merusak susunan tanaman itu sama sekali. Dan yang lain tentang pupuk tadi juga kita bicarakan, dia juga sudah terlalu minded untuk pemakaian pupuk urea dan sebagainya yang subsidi negara itu. Namun belakangan ini agak tersendat pasokannya, jadi untuk mencari pupuk juga agak kesulitan untuk musim tanam ini. Mudah-mudahan kedepannya nanti tidak berulang seperti waktu musim tanam sekarang ini. Dan juga saya anjurkan juga memakai yang organik, karena dia juga belum mendapatkan penyuluhan yang konkret, jadi dia tidak berani untuk meninggalkan kebiasaannya yang sudah menggunakan model pupuk-pupuk dari pabrik atau pupuk yang buatan itu seperti urea SP 36, Monska, ZA dan lain-lain itu. Tapi sebenarnya dari pemerintah sendiri juga sudah menurunkan pupuk organik yang subsidi, namun masih kurangnya sosialisasi terhadap para petani. Jadi petani tetap aja kekeh dengan ide atau pendapatnya, dia harus menggunakan pupuk itu yang seperti urea, SP36, ZA, Ponka dan lain sebagainya itu, karena mau beralih langsung ke organik masih ketakutan tentang nanti hasilnya seperti apa. Memang dalam pola tanam sebenarnya juga pakai proses dari awal sampai akhir, tidak mungkin hanya seketika itu terus langsung nampak. Kalau memang pakai sistem atau program yang jelas, sebenarnya pakai organik juga sangat bagus dan tidak merusak susunan tanah atau ekosistem yang di situ. Sebenarnya kalau dia mau malah lebih terjaga, namun dia belum mantap karena sudah sekian lama menggunakan urea. Dan sedikit banyak juga saya memberikan masukan bahwa kalau pakai organik dalam segi biaya juga akan murah, karena juga bisa buat sendiri sebenarnya. Namun sudah berjalan sekian lama, akhirnya tetap terlalu minded sekali dengan pemakaian urea dan lain sebagainya itu untuk mencukupi kebutuhan tanamannya. Terus model di situ memang dalam kelompok itu ada sekitar katanya 170-an anggota
semua sudah mengeterapkan sistem tanam jajar legowo semuanya, dan bisa serentak semua anggota pakai sistemnya sama, yaitu jajar legowo seperti yang terlihat di dalam kamera ini. Seperti ini bentuk dan model tanam sistem jajar legowo seperti ini, karena dia juga sudah merasa enjoy dalam perawatan tanaman sistem jajar legowo ini, karena memang begitu memudahkan dalam menjalankan tugas untuk merawat atau menanggulangi kebutuhan-kebutuhan tanaman itu, sehingga para petani di daerah sini semuanya dalam satu blok atau dalam satu lokasi di area itu yang luasan tanah sekitar 60 hektar itu semuanya pakai sistem yang sama, yaitu jajar legowo, karena sudah sekian lama dia mengeterapkan sistem dan cara itu, sehingga dia sangat mantap dan sangat yakin bahwa dengan nanam jajar legowo semacam ini hasilnya juga akan lebih tinggi dibanding dengan sistem yang lain, dan seterusnya. Untuk perawatan memang jajar legowo memang sangat mudah. Terus ini varietas yang ditanam rata-rata memang menggunakan Inpari 42. Varietas benih yang ditanam di sini yaitu Inpari 42. Jadi juga bisa serentak, hampir semuanya yang ditanam varietasnya sama dan sistem tanamnya seperti itu, dan semua masih menggunakan pupuk-pupuk anorganik seperti urea, KCL, ZA, SP36 dan Ponska itu sudah diterapkan sekian lama. Mudah-mudahan kedepannya nanti juga akan dipermudah, dan semoga pemerintah setempat juga ikut memikirkan untuk perjalanan pupuk itu juga nanti sampai terhadap petani yang membutuhkan, karena dalam bentuk tanaman atau sistem tanam memang harus membutuhkan ketepatan waktu. Tepat dalam menanggulangi itu harus tepat waktunya, seperti program pemerintah sendiri yang katanya ada program 6T itu. Makanya saya tadi juga ngomong untuk ikut mengkawal supaya perjalanan pupuk itu juga mulus tanpa hambatan, tanpa halangan. Kedepannya nanti akan bisa tercukupi kebutuhan para petani semua dan tidak kesulitan untuk mencari pupuk itu, karena di dalam area sebenarnya juga sudah mendapatkan jatah atau mendapatkan pencukupan kebutuhan itu sebenarnya sudah diestimasikan. Namun masih ada kendala-kendala sedikit, mudah-mudahan nanti tidak akan terulang kembali. Mungkin tutur kata saya cukupan sekian. Mudah-mudahan sedikit ungkapan atau sedikit cerita ini bisa menjadikan referensi bagi para kadang tani yang di luaran sana. Semoga para kadang tani yang di luar sana tidak sama dengan yang di sini untuk
pemenuhan mencari pupuknya lebih mudah, dan semoga para kadang tani yang di sana juga sukses berhasil dalam mengolah ladang sawahnya tanpa kendala, tanpa hambatan, dan akan bisa mendapatkan keberhasilan atau dengan panen yang unggul atau panen rayanya nanti juga panen unggul, tidak ada hama, penyakit dan lain sebagainya. Semoga para kadang tani semuanya bisa sukses. Mungkin itu dulu yang bisa saya utarakan. Mudah-mudahan sekali lagi sedikit bicara ini ada manfaat, bisa jadikan referensi atau pandangan para kadang tani di sana untuk bisa saling berbagi dengan kita-kita yang di Pantura ini. Karena memang di Pantura agak ketinggalan dengan kadang tani yang di sana yang sudah maju lebih dulu dan menggunakan sistem-sistem yang lebih konkret atau lebih baik mungkin daripada kita-kita yang ada di Pantura. Mungkin itu dulu akhirnya saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di kadang tani kita semua, amin.